lokasi yang letaknya itu berdasarkan sistem koordinat ya, atau biasanya kalau membahas tentang sistem koordinat ya, itu kan biasanya yang ada derajat-derajatnya. Pernah dengar? Pernah? Nah, itu namanya sistem koordinat atau garis astronomis ya. Nah, terus untuk sifat lokasi absolut sendiri, sifatnya itu bagaimana? Sifat lokasi absolut, ada yang bisa menjawab? Lokasi absolut, ayo sambil dibaca materinya. Ya, masih apa? Sifatnya bagaimana? Gimana? Ya, aku maksudnya. Iya, betul. Sifatnya lokasi absolut itu tetap dan tidak berubah-ubah. Betul ya. Oke. Nah, jadi di sini ya, kalau lokasi absolut itu lokasinya sudah tetap tidak berubah-ubah dan itu sudah ditentukan dari sistem koordinat ya. Nah, terus dari ini berdasarkan letak astronomisnya atau berdasarkan letak absolut, Indonesia itu terletak di antara titik berapa? Ya, bujur timur, namanya siapa? Naura. Oke ya, terima kasih. Nah, jadi kalau ditanyakan ya, letak Indonesia berdasarkan astronomis atau letak absolut Indonesia, berarti itu yang ada derajat-derajatnya. Karena itu letak yang berkaitan dengan titik koordinat ya. Nah, di sini berdasarkan letak astronomis ya, Indonesia itu memiliki beberapa dampak. Kira-kira dampaknya itu apa saja? Ada dua, apa saja? Ya, betul ya. Nah, jadi yang pertama dulu ya, dampak dari letak astronomis tadi ya. Letak astronomis itu kan yang berdasarkan garis atau berdasarkan titik koordinat ya. Nah, jadi ini ya, dampaknya itu ada dua, berdasarkan garis lintang ya. Garis lintang itu garis yang seperti apa? Ke atas. Vertikal atau horizontal? Vertikal berdiri atau tegak? Tegak. Iya, itu yang membagi apa? Membagi dunia. Yang melingkari bumi secara horizontal. Kalau posisinya berdiri seperti ini, berarti dari arah mana ke arah mana? Atas itu apa? Ya, utara ke selatan. Betul ya. Nah, jadi di pada garis lintang ya, itu ada sebuah garis, namanya itu garis khayal ya. Nah, garis khayal ini itu melingkari bumi secara horizontal atau secara berdiri ya. Nah, itu ada di lintang utara dan juga lintang selatan. Bawah kan selatan ya. Ya, nah itu namanya garis lintang ya. Nah, ini karena adanya garis lintang tersebut, Indonesia jadi memiliki iklim tropis. Yang dimaksud dengan iklim tropis itu apa? Tropis. Tropis ya, iklimnya bagaimana? Hanya ada dua Musim. Iya, musim apa saja? Hujan dan kemarau. Iya, musim hujan dan musim kemarau. Betul ya. Oke, terus yang kedua itu ada garis bujur. Nah, garis bujur ini kebalikannya dari garis lintang. Garis bujur itu garis yang bagaimana? Ini apa? Apa ini? Horizontal tadi yang garis lintang ya. Ini garis secara vertikal ya. Nah, vertikal itu yang seperti ini ya. Kayak gini ya, vertikal yang tidur ya, tidur ya. Nah, itu berarti hubungan arah mana ke mana? Ya, timur ke barat atau barat ke timur ya. Nah, karena ada garis bujur sehingga menyebabkan Indonesia itu menjadi memiliki 3 zona waktu ya. Nah, ini ada pembagiannya. Ada waktu apa tadi? WIB, ya, WITA dan WIB ya. WIB waktu Indonesia Barat ya.
ya. Waktu Indonesia Barat berarti meliputi daerah mana saja? Bagian barat apa saja contohnya? Sumatera, Jawa, Ya. Internasional. Terus apa lagi? Kalimantan ikutnya mana? Beberapa ya, berarti Kalimantan apa itu? Kalimantan Utara. Barat. Ya, Kalimantan Barat ya. Oke, betul. Berarti Mas siapa? Terus kalau WITA waktu Indonesia Tengah itu berarti mencakup wilayah mana saja? Kota. Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Wita atau Wit? Wita ya. Bali Wita. Kalau apa? WIT waktu Indonesia Timur apa saja? Papua, Sulawesi, Maluku. Ya, Papua sama Maluku. Betul ya. Oke, siapa ya tadi namanya? Maura. Zaki tadi juga. Zaki. Iya. Aku juga. Siapa tadi? Aku juga dua. Aku dua tadi. Siapa ya? Mbak siapa yang baju oranye? Aku dua. Berlian. Aku Nusa Tenggara juga loh. Aku Nusa Tenggara. Siapa tadi? Aku Nusa Tenggara juga. Yang dua tadi siapa? Aku dua. Naura ya? Aku Naura juga Zaki. Aku dua tadi sama Nusa Tenggara. Aku juga dua. Aku tadi dua. Ya, jadi itu adanya pembagian waktu. Nah, antara WIB, WITA dan WIT itu selisih berapa jam? 1 jam. Masing-masing ini selisih 1 jam. Nah, WIB dengan WIT berarti selisihnya berapa jam? 2 jam. Betul ya. Oke, untuk lokasi absolut ini paham? Oke, lanjut ya, lokasi relatif ya. Nah, yang kedua ini ada lokasi atau letak relatif. Nah, letak relatif ini biasanya itu disebut juga sebagai letak geografis. Ada yang bisa menjelaskan atau membacakan pengertian letak relatif? Oke, Mbak siapa namanya? Kaila. Oke, dibacakan dulu. Letak relatif merupakan letak suatu tempat atau wilayah sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi berdasarkan pada aspek objek, letakkan atau wilayah lain di sekitarnya. Ya, oke. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau letak relatif ini letak yang berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi. Nah, kalau tadi letak astronomis itu berdasarkan titik koordinat ya. Kalau letak relatif ini berdasarkan kenyataan di permukaan bumi ya, letaknya itu di mana. Nah, Indonesia sendiri berdasarkan letak geografis itu berada di mana? Berada di mana? Yuk simpan dulu HP-nya. Berada di mana? Iya. Berada di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua, benua apa saja? Benua Asia dan Australia. Terus ada iya, Tulis. terus ada juga benua Asia dan benua Australia. Terus ada 2 samudra. Samudra apa saja? India, Pasifik. India dan Pasifik ya. Oke. Nah, terus dampak dari letak geografis itu dampaknya apa saja? Keragaman budaya yang tinggi menjadi jalur strategis perdagangan internasional memiliki dua musim. Iya, saya setuju. Betul. Saya setuju. Nah, jadi Indonesia itu kan sebagian besarnya wilayah apa? Daratan Tropis. atau lebih banyak air atau Air. Iya, sebagian besar wilayah Indonesia itu perairan ya. Jadi lebih banyak daerah perairannya ya. Nah, tadi di sini ya itu kan berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Pulau Indonesia itu dikelilingi oleh laut ya. Nah, di sini ya, karena Indonesia itu dikelilingi oleh laut ya, dan itu berbatasan dengan negara lain atau pulau lain ya, sehingga Indonesia sendiri itu memiliki
dampak. Salah satunya ini keanekaragaman budaya yang tinggi. Kenapa keanekaragaman budayanya itu menjadi tinggi? Kenapa? Karena dikunjungi banyak orang. Iya, karena ini berkaitan juga dengan poin yang kedua. Ini Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, namanya perdagangan internasional berarti kan yang ada di mana nih? Di sini kan berarti bukan orang Indonesia saja, ya. Berarti ada orang dari luar Indonesia itu menyeberang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan perdagangan atau melakukan kegiatan jual beli. Nah, dari kegiatan jual beli ini sehingga budaya yang lain ini ya atau orang-orang yang masuk ke sini itu membawa budaya yang baru ya gitu. Contohnya misalkan di sini mana ya pasar mana misalkan orang Sunda dengan orang Jawa ya. Nah itu biasanya kan di daerah mana ya? Contohnya di daerah Cilacap ya, di daerah Cilacap perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nah itu ada pasar ya. Nah orang dari Jawa Barat itu belanja atau belinya itu di pasar Cilacap ya. Jadi di situ kan campuran ya. Nah otomatis ya orang tersebut itu kan secara tidak langsung sudah tidak asing mendengar bahasa mereka ya, mungkin cara bicaranya ya, terus apalagi sih ya biasanya apa yang berbeda dengan orang Sunda ya, cara bicaranya gitu ya, mungkin ada bahasa itu naik turun kayak kenapa gitu kayak lokatnya ya, ya lokatnya gitu betul. Terus yaitu nah secara tidak langsung orang Jawa itu kan jadi tahu ya. Nah, mungkin karena biasa berinteraksi dengan orang Sunda ya, lama kelamaan ikut mengikuti bahasa mereka. Nah di situ salah satu contoh adanya keragaman budaya atau mungkin adanya pertukaran budaya gitu. Paham nggak? ya Paham? Paham tidak? Terus yang ketiga ini ada memiliki dua musim tadi ya. Musim hujan dan musim kemarau. Sekarang musim apa? Kemarau. Iya, musim 2 minggu dulu hujan. hujan. Wis, Ya. bapakku jadi itu tempat kucing liar. Kenapa? Gak tahu, jadi aku kan kasih makan terus ya itu yang di luar kota. Jadi dia banyak ada 7 kucing liar. Banyak yang masuk rumah. Ada Anggora, ada yang mau. Ada yang suka kucing ini minta ke Mas siapa tadi? Gratis loh ya. Mas siapa tadi namanya? Aduan. Aduan ya. HP iPhone Kayak ini paham nggak untuk apa ini letak astronomis dan letak geografis? prank. Yang paham atau tidak? Paham. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Oke, kalau nggak ada lanjut ya ke yang poin B ya. Poin B ini mengenai pemanfaatan peta digital ya. Nah, peta digital. Kalian pernah mendengar kata peta digital? Nah, peta digital itu menurut kalian apa? Maps ya. Kalau berbicara tentang peta digital, yang ada di pikiran kalian apa? Peta online. Google Maps ya, Google Maps. Terus apa lagi? Ya, Google Maps betul ya. Nah, jadi peta digital ini jenis-jenis peta itu kan banyak ya. Ada peta digital salah satunya itu peta yang digunakan menggunakan Google Maps. Google Maps atau media elektronik ya. Nah, ada juga peta datar. Peta datar ini peta yang biasanya kalian jumpai di buku kalian atau contohnya itu di atlas ya atau di hiasan-hiasan di kelas itu kan ada peta ya. Nah, itu namanya peta datar ya gitu. Nah, di sini ada pemanfaatan peta digital ya. Nah, tadi peta digital ini memiliki beberapa manfaat. Ada yang mau membacakan? Ya, siapa tadi namanya? Berliana, ayo baca lagi. Dia pengembangan kelas online, hitungan estimasi biaya dan waktu ekspedisi, pengiriman barang dalam
Dari yang pertama dulu ya, peta digital ini memiliki manfaat yaitu adanya pengembangan transportasi online. Contoh transportasi online ada yang bisa menyebutkan Gojek. apa? Gojek. Bisa kayak Shopee. transportasi online. Contohnya itu Gojek. Oh, Gojek tuh lah, emangnya tuh. Shopee Food, Kak. Shopee. Bluebird itu online bukan? Online ada Yang online-nya. Oh ya, ada aplikasinya. Terus apa lagi? Grab, ya. Maxim, betul. Apa lagi? Apa? Taksi pakai aplikasi enggak? Apa? Bayar. Taksi ya. Kereta itu kan ada aplikasinya apa namanya? KAI Akses ya. Nah, kalau di sini ya pengembangan transportasi online itu ya biasanya kalian kenapa? Ya yang tidak asing ya itu ada Grab, ada Maxim ya dan juga ada Gojek, Shopee Food. Betul. Nah di sini ya itu kan dulu ada nggak menurut kalian? Menurut kalian dulu ada nggak? Nggak ada ya. Nah seiring dengan perkembangan waktu ya sekarang itu sudah ada pengembangan transportasi online. Nah, transportasi online ini bisa berjalan ketika adanya peta digital ya. Contohnya, ketika kalian itu seles dari sini, kalian mau pesen Gojek ya atau Grab. Nah, apa namanya? Gojek atau Grab ini kan nggak tahu posisi kalian ya. Jadi, kenapa? Nyambut. Kok bisa sih? Ya, saya setuju. Biasa aja. Jadi TikTok asik. Ya. Jadi masukin ke situ ya. Apa ini ya? Di sini. Oke, lanjut ya. Sambil nulis. Oke, hati-hati ya, jangan apa tangannya jangan dimasukkan ke Gak boleh. Oke, lanjut ya. Oke, perhatikan kembali ya. Jadi itu apa? Gojek, driver Gojek, Grab tadi kan bisa menjumpai kalian di sini itu karena adanya aplikasi atau adanya peta digital ya gitu. Nah, terus yang kedua, perhitungan estimasi biaya dan waktu ekspedisi pengiriman barang. Siapa yang suka beli-beli barang Aku nggak di TikTok Shop, di Shopee, pernah? Ya, Shopee Food termasuk Aku ya. belum pernah nih Shopee. Belum pernah. Aku nggak punya Shopee. Ya nanti coba. Gak mau. Oh, nggak mau. Oke, nah biasanya kalau kalian itu apa namanya beli sesuatu makanan barang dan lain sebagainya, itu kan ada estimasi pengiriman akan diterima pada tanggal sekian ya. Atau kalau kalian itu pesennya makanan yang dekat daerah sini, biasanya akan tiba berapa jam lagi ya. Iya nggak? Iya. Ya, nah itu adanya manfaat dari peta digital itu untuk mengukur ya sejauh mana si driver ini akan sampai ke rumah kalian ya gitu. Jadi ini manfaatnya. Terus juga biayanya itu berapa ya agar sesuai ya. Jadi tidak yang lokasinya dekat itu disamakan dengan yang lokasinya jauh gitu. Terus yang ketiga, memudahkan dalam menemukan alamat tujuan. Contohnya kalau kalian mau kerja kelompok atau mau main bersama, main bareng, tapi kalian ketemuan di mana? Nah, biasanya kalian kan suka Sherlock apa enggak di Google? Iya. Di Google, di WA, iya. Nah, itu salah satu pemanfaatan dari peta digital. Itu untuk memudahkan kalian di dalam menemukan alamat tujuan ya. Nah, terus yang terakhir itu menyajikan berbagai alternatif jalan. Biasanya kalau di Google Map ya, misalkan kalian mau pergi kemana ya contohnya? Ke Gor, ya, ke Gor sakti banget ya, ke Gor ya. Nah, biasanya di situ di Google Map-nya kan ada pilihan, coba, ya. Yes. Mana tadi?
ke Gor Purwokerto ya. Nah, biasanya di sini kan ada opsi Purwokerto. Nah, biasanya di sini kan ada opsi jalan lainnya ya. Wow. Nah, di sini itu sebagai apa namanya? Sebagai alternatif agar waktunya itu lebih efisien. Ini contohnya ya. Nih kalau kalian mau ke suatu tempat ya. Nah, di sini ada misalkan lewat jalan apa ini? Mangunjaya. Itu waktunya jadi 3 menit. Terus misalkan lewat jalan ini, diklik aja ya. Kayak Nggak bisa ya. nggak bisa mis. Oh iya ini Itu ya. udah langsung jalan cepat ya. Tapi biasanya Biasanya Harusnya ada. ramai mis harusnya. Ini mungkin karena searah ya jadinya di sini. Nah, biasanya kan diklik lagi itu muncul ya. Terus biasanya estimasi waktunya juga berbeda. Nah, itu bisa menjadi alternatif kalian. Kalian mau milih yang ramai ya, tapi dekat ya, atau yang lebih jauh tapi itu nggak macet dan lain sebagainya. Gitu. Paham nggak dari sini? Pemanfaatan peta digital, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Belum. Ditulis. Kalau Mis, tidak, buku kok kayak gini? ya udah selesai ya. Dikit lagi. Ya, lanjut ya. Yang ketiga yaitu ada potensi bencana alam di Indonesia. Ya, nah tadi sudah belajar mengenai peta digital pemanfaatannya. Terus juga sudah belajar letak astronomis, letak geografis, letak astronomis dan juga letak